kunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat, bid'ah ya bunayya muhdatsah. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Kembali berulah, jagat maya Indonesia dibuat gaduh oleh pernyataan kontroversial dari pentolan dai Wahabi Salafi. Berdasarkan tayangan yang beredar luas, salah satu petinggi aliran Wahabi Salafi Indonesia menuding bid'ah dan sesat terhadap amaliyah umat Islam yang berkunut dalam sholat. Berikut jawaban ilmiah oleh Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdus Somad. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Sebelum terjadi nazilah dai yang dibunuh itu, Nabi sudah kunut tiap subuh. Nabi sudah kunut tiap subuh. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda pada riwayat hadisnya itu juga kunut? Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Sebagaimana diketahui, kunut adalah amal sunnah yang menjadi tradisi kaum muslimin, utamanya di tanah air. Ibadah tersebut biasa dilakukan saat sholat subuh maupun pada separuh terakhir sholat tarawih. Juga kerap dilaksanakan ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa dalam pandangan fikih ada 3 macam kunut yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan karena adanya musibah yang menimpa kaum muslimin seperti ketakutan, kelaparan, bencana, dan lain sebagainya. Pendapat para ulama lintas mazhab menjelaskan bahwa para ulama sepakat disunnahkannya kunut nazilah ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin di daerah setempat atau di belahan bumi lainnya. Meski di antara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang cara pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW yang membaca kunut selama 1 bulan demi mendoakan kehancuran Bani suku Ri'il, suku Lahyan, dan suku Usayyah. Hal tersebut dilakukan ketika delegasi baginda yang berjumlah 70 orang dari kalangan sahabat yang ditugaskan mengajarkan Islam dibunuh oleh kaum musyrikin di Bi'ril Ma'unah pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Nabi Muhammad SAW mendoakan kehancuran atas orang-orang yang membunuh sahabatnya di Bi'ri Ma'unah selama 30 hari. Demikian pula beliau mendoakan kehancuran atas suku Ri'il, suku Lahyan, dan suku Usayyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kitab Majmu' dijelaskan, pendapat yang sahih dan masyhur yang ditetapkan para mayoritas ulama adalah jika kaum muslimin tertimpa musibah seperti ketakutan, kelaparan, atau paceklik, dan lain sebagainya, maka mereka disunnahkan membaca kunut nazilah pada seluruh salat fardu. Kedua adalah kunut salat subuh. Para ulama lintas mazhab berbeda pendapat tentang kunut ini. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah dijelaskan, ada yang tidak mensunnahkan yaitu ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah menganggapnya sunnah meski ada perbedaan pada pelaksanaannya. Ulama Syafi'iyah melaksanakan kunut sesudah ruku pada rakaat kedua, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat
Yang paling utama melaksanakan kunut adalah sebelum ruku. Para ulama yang mensunnahkan kunut pada salat subuh didasarkan pada sebuah hadis an Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, rawahu Ahmad wa Daraqutni. Artinya diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Musnad Ahmad bin Hanbal. Sanad hadis ini sahih sehingga dapat dijadikan pedoman. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menegaskan, hadis tersebut adalah sahih, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dan mereka kemudian menyatakan kesahihannya. Yang ketiga adalah kunut pada salat witir. Pada dasarnya para ulama sepakat dalam kesunahan kunut di seluruh salat. Namun terdapat perbedaan pendapat, yaitu ulama Hanafiyah berpendapat wajib setelah membaca surat sebelum ruku pada rakaat ketiga ganjil dalam witir. Ulama Syafi'iyah berpendapat kunut sunnah pada i'tidal rakaat terakhir salat subuh dan pada separuh yang akhir dari bulan Ramadan setelah ruku, dan sunnah diganti sujud sahwi tatkala ditinggalkan. Ulama Hanabilah mengatakan sunnah mengerjakan kunut pada salat witir sepanjang tahun setelah ruku sebagaimana dalam fatwanya ulama Al-Azhar Mesir. Wallahu a'lam bissawab.